Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Ramdhanu dari kelas 7 Al-Aziz. Saya akan menceritakan kisah singkat Sya'un Al-Ghazi. Dalam sejumlah riwayat, Sya'un atau orang barat menyebutnya Syamson merupakan salah satu nabi yang diutus Allah SWT kepada Bani Israel. Rasulullah SAW bersabda, jumlah para nabi 124.000 orang, 315 diantara mereka adalah rasul. Hadis riwayat Ahmad. Syam'un berasal dari Gaza, Palestina. Kisah Syam'un disebut dalam kitab Duratun Nasihin bab Lailatul Qadar. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita dari seorang yang sudah tua dari kaum Bani Israel tentang kisah seseorang pejuang Allah yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Lihajama. Konon, hanya dengan pedang satu itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya ini. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah SWT memberikan macam-macam makanan dan minuman. Dengan kehebatannya, Syam'un dibenci oleh orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya mereka sepakat dibuatlah rencana untuk membunuh Syam'un. Kemudian mereka bersiasat memanfaatkan istri Syam'un yang kebetulan tidak beriman kepada Allah SWT untuk ikut membunuh suaminya. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan untuk membunuh suaminya. Maka orang-orang yang tidak beriman memberikan ide agar istrinya mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur. Kemudian mereka akan membunuhnya dengan beramai-ramai. Rencana tersebut awalnya berjalan mulus, namun ketika bangun, Syam'un dengan mudahnya dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Gagal dengan rencana pertama, orang kafir menyusun rencana lainnya, yakni Syam'un diikat oleh rantai besi. Namun dengan sekali hentakan, Syam'un pun dapat menghancurkan rantai besi tersebut. Karena penasaran, sang istri akhirnya bertanya kepada Syam'un, "Kamu ini kan manusia, pasti suatu saat nanti mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" Ucap sang istri, "Kelemahanku sebenarnya rambutku sendiri," jawab Syam'un. Pada suatu malam, istri Syam'un memotong rambut suaminya yang panjang. Kemudian diikatkan ke badan Syam'un dan berhasil. Besoknya Syam'un benar-benar tidak bisa bergerak. Kabar ini segera diumumkan kepada semua orang bahwa Syam'un sudah terjerat. Kemudian Syam'un yang sudah tidak berdaya dibawa menuju sebuah gedung untuk dieksekusi mati. Pada saat itulah Allah SWT kemudian menurunkan malaikat Jibril untuk membantu Syam'un. "Apa permintaanmu pada Allah?" tanya malaikat Jibril kepada Syam'un. Kemudian dijawab Syam'un, "Aku minta hanya satu, kekuatan dari Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah." Seketika itu juga tiang-tiang yang menyangga gedung menjadi ambruk. Seluruh gedung pun runtuh, menyimpan semua orang kafir, termasuk istri Syam'un, hingga mereka semua meninggal. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah itu kepada para sahabat, salah satu dari mereka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, berapa tahun
dia berperang melawan orang kafir? 80 tahun, jawab Nabi. Lalu berapa besar pahala orang ini? Tanya sahabat kembali. Sebelum dijawab Nabi, Allah menurunkan jawaban pada surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kagum dengan amalan mereka, maka datanglah Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Hai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun itu, tanpa berbuat durhaka barang sekejap mata pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3.